Swastiastu. Kembali lagi bertemu dengan saya. Nama saya Yeni Cijahun. Saya PPL di SMK YPC Palangkaraya. Saya berasal dari program studi pendidikan matematika, jurusan pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya. Nah, hari ini kita akan membahas materi mengenai fungsi dan sifat-sifatnya. Nah, kita masuk ke pengertian fungsi. Fungsi itu adalah suatu relasi dikatakan sebagai fungsi jika setiap unsur di daerah asal atau domain dipasangkan dengan tepat ke satu unsur di daerah kawan atau daerah hasil, atau bisa juga disebut dengan rank. Nah, misalkan A dan B masing-masing merupakan himpunan. Relasi fungsi F dari A ke B itu bisa ditulis dengan F, A dipetakan ke B. Jadi yang di dalam kurung itu cara membacanya yaitu F, fungsi F di mana A dipetakan ke B. Dikatakan sebagai fungsi jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat ke satu anggota B. Nah, di sini bisa dilihat pada gambar diagram panah berikut. Di situ ada himpunan. Yang pertama kita lihat gambarnya ada himpunan A dan himpunan B. Nah, di mana himpunan A tersebut itu anggota-anggotanya yaitu A, B, dan C. Kemudian himpunan B anggota-anggotanya X, Y, dan Z. Nah, dari gambar tersebut kita bisa yang dikatakan dengan daerah asal atau domain itu adalah yang berada di himpunan A. Nah, berarti daerah asalnya itu himpunan A yaitu A, B, dan C. Kemudian yang disebut dengan daerah hasil itu yaitu anggota-anggota yang berada di himpunan B. Nah, jadi daerah hasilnya yaitu X, Y, dan Z. Nah, lanjut. Ini kita dapat lihat contoh yang pertama. Di situ ada himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B terdiri dari 5, 6, 7, dan 8. Nah, apakah gambar diagram tersebut merupakan fungsi atau bukan? Nah, jawabannya itu bukan fungsi. Mengapa? Karena terdapat anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B. Nah, anggota di A yang tidak dihubungkan dengan anggota di B yaitu 4. Kita lihat di situ 4 tidak memiliki pasangan di B. Nah, kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh kedua itu ada himpunan A dan himpunan B juga, di mana anggota-anggota dari himpunan A itu yaitu 1, 2, dan 3, dan anggota himpunan B 5, 6, dan 7. Nah, 1 dipetakan atau dipasangkan dengan 5, kemudian 2 dipasangkan dengan 5 dan 6, 3 dipasangkan dengan 7. Nah, gambar tersebut atau diagram tersebut bukan fungsi karena terdapat anggota di A yang dihubungkan lebih dari 1 dengan anggota di B. Sedangkan kita ketahui tadi pengertian dari fungsi yaitu setiap anggota di A dihubungkan atau dipasangkan tepat 1 anggota di B. Nah, mengapa contoh yang kedua tidak termasuk fungsi? Karena anggota yang di A-nya itu dihubungkan lebih dari 1 dengan anggota di B. Nah, kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita bisa lihat di situ gambar diagram panahnya ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, dan 3, kemudian B 5 dan 6. Nah, yang ini merupakan fungsi karena setiap anggota di A tepat 1 dihubungkan dengan anggota di B. Kita bisa lihat di situ 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 6, dan 3 dipetakan ke 6. Jadi gambar tersebut atau contoh 3 ini termasuk fungsi. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat fungsi. Yang pertama, itu ada fungsi injektif. Fungsi injektif ini bisa juga disebut dengan fungsi satu-satu. Nah, misalkan A dan B masing-masing merupakan himpunan, maka fungsi F dari A ke B merupakan fungsi injektif jika anggota B dipasangkan dengan tepat ke satu anggota A. Tetapi
tidak semua anggota B harus mempunyai pasangan dengan anggota A. Dengan kata lain, fungsi F dari A ke B merupakan fungsi injektif jika A1, A2 elemen DF. DF itu adalah domain dari fungsi atau daerah asal dengan A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Nah, kita lihat ini dia contoh dari gambar fungsi injektif. Kita bisa lihat di situ A1 dipetakan ke B1 maksudnya, A2 dipetakan ke B2, A3 dipetakan ke B3, dan B4 itu tidak mempunyai pasangan. Karena tadi di situ di dalam pengertiannya itu anggota di B dipasangkan dengan tepat ke satu anggota A, tetapi anggota di B itu bisa tidak mempunyai pasangan di A. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, berikut ini manakah yang merupakan gambar diagram panah yang menunjukkan fungsi injektif? Kita punya gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Kita amati di gambar 1 itu himpunan A-nya terdiri dari 3, 4, 6, B-nya 1, 2, 7, di mana 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 2, 6 dipetakan ke 2. Dan gambar yang selanjutnya bisa kita lihat langsung saja. Nah, penyelesaiannya, fungsi F A dipetakan ke B disebut fungsi injektif jika setiap elemen atau anggota dari B mempunyai pasangan tepat satu elemen atau anggota dari A. Nah, berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya gambar diagram panah nomor 4 yang menunjukkan fungsi injektif. Nah, kita lihat gambar yang nomor 4 itu di mana ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu terdiri dari 0, 1, 2, dan himpunan B terdiri dari 3, 4, 5. Nah, 0 dipetakan ke 5, 1 dipetakan ke 3, 2 dipetakan ke 4. Jadi, setiap anggota di A dihubungkan atau dipetakan ke tepat satu anggota di B. Nah, jadi yang merupakan fungsi injektif adalah gambar diagram panah nomor 4. Selanjutnya, kita masuk ke fungsi surjektif atau fungsi ontol. Misalkan A dan B masing-masing merupakan himpunan, maka fungsi F dari A ke B merupakan fungsi surjektif jika setiap anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Ingat-ingat, yaitu jika anggota B mempunyai pasangan dengan anggota A. Di sini kita bisa lihat itu himpunan yang pertama yaitu A yang terdiri dari A1, A2, dan A3, kemudian himpunan B terdiri dari B1 dan B2. Nah, gambar dari diagram panah ini merupakan fungsi surjektif karena kita lihat setiap anggota yang berada di B itu mempunyai pasangan di A. Nah, kita masuk ke contoh soal. Dari 4 diagram panah berikut, manakah yang merupakan fungsi surjektif? Nah, kita punya gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Kita lihat untuk nomor 1 itu ada himpunan A yang terdiri dari 2, 3, 5, dan himpunan B 6 dan 7. Kemudian nomor 2 itu yang himpunan A-nya terdiri dari 1, 2, dan 3, B-nya 5, 6, dan 7. Kemudian yang nomor 3 itu terdiri dari himpunan A-nya 3, 2, 1, himpunan B-nya 0, 5, 4, 6. Nah, kemudian itu yang keempatnya himpunan A anggotanya itu 1, 2, 3, 7, dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Nah, dari gambar tersebut manakah yang merupakan fungsi surjektif atau fungsi ontol? Kita langsung saja masuk ke penyelesaiannya. Nah, fungsi F A dipetakan ke B disebut fungsi surjektif jika setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Itu sebenarnya elemen di B itu B besar ya, bukan B kecil. Atau WF itu merupakan daerah hasil atau ranknya sama dengan B. Maka dapat disimpulkan bahwa gambar diagram panah yang menunjukkan fungsi surjektif adalah gambar nomor 1 dan nomor 4. Bisa kita lihat setiap elemen di B mempunyai pasangan di A. Nah, kita
kita lihat itu 1 dipetakan ke 6, 3 dipetakan ke 6, 5 dipetakan ke 7. Jadi dia merupakan fungsi surjektif. Kemudian kita lihat nomor 4-nya, 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 5, 3 dipetakan ke 6, dan 7 dipetakan ke 6 juga. Jadi yang merupakan fungsi surjektif adalah gambar nomor 1 dan nomor 4. Nah, kita masuk ke fungsi bijektif atau fungsi berkorespondensi satu-satu. Nah, suatu fungsi dikatakan bijektif jika fungsi tersebut merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Jadi fungsi bijektif ini adalah gabungan dari fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, bisa kita lihat di situ ada himpunan. Itu himpunan A-nya yang anggota-anggotanya adalah A1, A2, dan A3. Kemudian himpunan B yang terdiri dari anggotanya B1, B2, dan B3. Nah, diagram tersebut merupakan fungsi bijektif. Kita lihat A1 dipetakan ke B1, A2 dipetakan ke B2, A3 dipetakan ke B3. Kemudian sebaliknya itu B3 dipetakan ke A3, B2 dipetakan ke A2, kemudian B1 dipetakan ke A1. Nah, kita masuk ke contoh. Manakah gambar diagram panah berikut ini yang menunjukkan fungsi bijektif? Jelaskan. Kita punya himpunan yang pertama, himpunan A dan B. Untuk gambar yang pertama itu anggota-anggotanya yang A1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Kita lihat di situ 1 dipetakan ke 5, 2 dipetakan ke 5 juga, dan 3 dipetakan ke 5. Nah, untuk yang gambar nomor 2 itu ada himpunan A anggotanya 7, 8, dan 9. Kemudian himpunan B itu anggotanya 1, 2, 3. Nah, kita lihat di situ 7 dipetakan ke 1, 8 dipetakan ke 2, 9 dipetakan ke 3. Jadi dia tepat dipasangkan satu-satu anggota A ke anggota B. Kemudian yang ketiga itu ada himpunan A yang anggotanya 3, 5, dan 7. Kemudian himpunan B anggotanya 2, 4, dan 6. Kita lihat di situ 3 dipetakan ke 2, kemudian 3 dipetakan ke 4, 5 dipetakan ke 6, 7 dipetakan ke 2. Nah, untuk yang gambar yang terakhir atau gambar nomor 4, himpunan A-nya anggotanya 0, 2, 4, dan himpunan B-nya 1, 3, 5. 0 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3. Nah, kita ketahui tadi bahwa fungsi dari bijektif itu adalah fungsi yang bersifat injektif dan juga bersifat surjektif. Nah, berdasarkan konsep tersebut, maka diagram panah yang menunjukkan fungsi bijektif adalah diagram panah yang kedua dan gambar panah yang keempat. Kita bisa lihat di situ 7 dipetakan ke 1, 8 dipetakan ke 2, 9 dipetakan ke 3. Nah, kemudian yang keempatnya 0 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 5, 4 dipetakan ke 3. Jadi dia mempunyai pasangan tepat satu, anggota di A mempunyai pasangan tepat satu di B. Nah, jadi gambar yang merupakan fungsi bijektif adalah gambar nomor 2 dan nomor 4. Sekian materi kita pada hari ini, materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi mengenai fungsi dan sifat-sifatnya ini dapat kalian pahami dan dapat berguna untuk kalian semua. Akhir kata, sekian dan terima kasih.